Halo semua, kelompok kami akan mempresentasikan Managing Risk with Diversification and Asset Allocation. Definisi alokasi aset dan diversifikasi. Alokasi aset adalah penerapan strategi investasi yang berupaya menyeimbangkan risiko versus imbalan dengan menyesuaikan persentase masing-masing aset dalam portofolio investasi sesuai dengan toleransi, risiko tujuan, dan kerangka waktu investor-investor. Fokusnya adalah pada karakteristik portofolio keseluruhan. Sedangkan diversifikasi adalah proses mengalokasikan modal dengan cara yang mengurangi eksposur terhadap aset atau risiko tertentu. Diversifikasi merupakan salah satu strategi alokasi aset untuk mengoptimalkan return. Untuk itu, dilakukan untuk mengurangi risiko, dilakukan investasi dari kerugian yang cukup besar atau kehilangan dana yang sudah ditanamkan. Mengurangi risiko tanpa mengurangi return adalah tujuan seseorang dalam berinvestasi. Cara mudah melakukan diversifikasi adalah dengan memasukkan semua kelas aset ke dalam alokasi aset dalam proporsi dana tertentu untuk masing-masing kelas aset. Kelas aset yang dimaksud di sini adalah saham, obligasi, reksadana, tabungan, mata uang, properti, dan lain-lain. Diversifikasi juga bisa dilakukan dengan memfokuskan pilihan investasi hanya pada satu kelas aset, di mana satu kelas aset terdapat berbagai pilihan. Prinsip-prinsip diversifikasi menurut Andelin yang perlu diperhatikan adalah 1. Diversifikasi random, yaitu melakukan investasi secara acak di berbagai jenis aset yang berbeda, tanpa memperhatikan karakteristik dan hubungan antar aset. Yang kedua, diversifikasi Markowitz, yaitu diversifikasi ini memperhitungkan karakteristik aset yang akan dimasukkan dalam alokasi aset, seperti tingkat return yang diharapkan, klasifikasi industri, suatu aset, dan lain-lain. Sehingga dalam prinsip ini, seseorang akan menjadi lebih selektif dalam memilih aset yang mampu memberikan manfaat yang paling optimal. Alokasi aset. Alokasi aset adalah alokasi dana investasi ke beberapa jenis investasi yang bertujuan untuk keuntungan yang optimal sambil menjaga tingkat resiko investasi. Alokasi aset terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama reksadana saham. Kelas aset reksadana yang memiliki resiko paling tinggi dengan potensi pengembalian yang juga tinggi. Yang kedua, reksadana obligasi. Kelas aset reksadana yang memiliki resiko moderat. Yang ketiga, reksadana pasar uang. Kelas aset reksadana yang memiliki resiko terendah atau paling aman. Namun, tingkat pengembalian juga rendah dibanding 2 jenis reksadana sebelumnya. Ketika alokasi aset kamu lebih banyak ke reksadana saham, artinya kamu adalah tipe investor yang cenderung memiliki toleransi terhadap risiko atau agresif. Sebaliknya, ketika alokasi aset kamu lebih banyak ke reksadana pasar uang, artinya kamu adalah tipe investor yang cenderung menghindari risiko atau konservatif. Strategi alokasi aset terbaik. 1. Alokasi aset strategis. Metode ini menetapkan dan mematuhi bauran kebijakan dasar, kombinasi proporsional aset berdasarkan tingkat pengembalian yang diharapkan untuk setiap kelas aset. 2. Alokasi pembobotan konstan. Dengan pendekatan ini, kita harus terus-menerus menyeimbangkan kembali portofolio. Contohnya, jika satu aset turun nilainya, kita akan membeli lebih banyak aset itu. 3. Alokasi aset taktis. Alokasi aset taktis dapat digambarkan sebagai strategi yang cukup aktif, karena bauran aset strategis secara keseluruhan dikembalikan ke saat keuntungan jangka pendek yang diinginkan tercapai. Strategi ini menuntut disiplin, karena kita harus terlebih dahulu dapat mengenali kapan peluang jangka pendek telah berjalan dan kemudian menyeimbangkan kembali portofolio ke posisi aset jangka panjang. 4. Alokasi aset dinamis. Dengan strategi ini, kita harus terus-menerus menyesuaikan campuran aset pasar saat naik dan turun, dan saat ekonomi menguat dan melemah.
Dengan strategi ini, kita menjual aset yang menurun dan membeli aset yang meningkat. 5. Aset alokasi yang diasuransikan. Dengan strategi alokasi aset yang diasuransikan, kita menetapkan nilai portofolio dasar di mana portofolio tidak boleh turun. Selama portofolio mencapai pengembalian di atas dasarnya, kita menjalankan manajemen aktif, mengandalkan penelitian analitis, perakiraan, penilaian, dan pengalaman untuk memutuskan sekuritas mana yang akan dibeli, ditahan, dan dijual dengan tujuan meningkatkan nilai portofolio sebanyak mungkin. Yang terakhir ada alokasi aset terintegrasi. Dengan alokasi aset terintegrasi, kita harus mempertimbangkan ekspektasi ekonomi dan risiko dalam membangun campuran aset. Meskipun semua strategi yang disebutkan di atas memperhitungkan ekspektasi pengembalian pasar di masa depan, tidak semuanya memperhitungkan toleransi risiko investor. Disitulah alokasi aset terintegrasi berperan. Portofolio. Portofolio dalam pasar modal atau biasa disebut portofolio investment merupakan gabungan kepemilikan dari semua investasi keuangan perusahaan atau individu dimanapun. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembentukan portofolio seperti modal. Modal akan mempengaruhi batasan dalam pembentukan portofolio. Kedua, tujuan. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan dalam melakukan investasi. Ketiga, waktu. Lama cepatnya jangka waktu akan mempengaruhi dalam pembentukan portofolio. Keempat, profil resiko. Akan menjadi preferensi profil dari investor dalam melakukan investasi. Fungsi portfolio investment adalah sebagai bukti kepemilikan dari gabungan aset-aset finansial seperti saham, obligasi, dan reksadana yang dimiliki suatu individu. Tujuannya adalah meminimalisir resiko yang mungkin terjadi dalam sebuah investasi perusahaan. Penilaian kinerja portofolio antara lain 1. Indeks Sharpe, Reward to Variability Ratio, yaitu indeks Sharpe ini mengevaluasi sebuah portofolio berdasarkan pada tingkat return dan diversifikasi portofolio. Yang kedua, indeks Trainer, Reward to Volatility Ratio. Indeks ini mengevaluasi resiko sistematis dengan tingkat return. Yang ketiga, indeks Jensen's Differential Return. Indeks ini mengevaluasi tingkat returnnya pada setiap interval waktu yang berbeda. Sekian presentasi kami hari ini. Terima kasih.